Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar IPA tentang gangguan pernapasan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan Ibu? Kita langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan adalah kondisi yang berpotensi mengancam jiwa di mana paru-paru tidak dapat menyediakan cukup oksigen ke tubuh seseorang. Sistem pernapasan pada manusia jika terganggu akan menyebabkan terjadinya gangguan atau penyakit dan membuat rasa tidak nyaman ketika bernapas. Nah, oleh karena itu, selain mengenal penyebab gangguan organ pernapasan pada manusia, kamu juga harus selalu berusaha menjaga kesehatan alat pernapasan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama adalah faktor fisik. Kelainan pada organ pernapasan dapat mengganggu sistem pernapasan. Misalnya, pada bayi yang baru lahir atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis. Hal tersebut membuat seseorang yang berada pada tempat yang tercemar menjadi merasa sesak saat bernapas. Nah, yang ketiga adalah faktor penyakit. Di sini ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang pertama seperti batuk. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan, mencegah benda asing masuk ke dalam saluran napas bawah. Yang kedua adalah influenza. Influenza adalah virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Nah, kemudian asma. Asma adalah gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan. Penderita asma mengalami kesulitan untuk bernapas. Asma disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, atau debu. Kemudian bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Selanjutnya adalah TBC. TBC adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, kemungkinan lebih dari 3 minggu. Biasanya batuknya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok. Nah, cara agar terhindar dari gangguan pernapasan, ya yang pertama, menjaga kebersihan diri. Caranya seperti mencuci tangan, hindari kontak dengan orang yang sakit, dan mandi setelah datang dari luar rumah.
Kemudian yang kedua adalah mendapatkan nutrisi yang baik. Cara mendapatkan nutrisi yang baik dengan cara makan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, dan biji-bijian. Kemudian yang ketiga, fisik yang aktif. Fisik yang tetap aktif dapat dilakukan dengan cara berolahraga secara teratur. Yang keempat adalah berhenti merokok. Merokok ini merupakan penyebab nomor 1 infeksi pernapasan. Jadi bagi orang yang masih merokok, usahakan bisa berhenti untuk merokok. Yang kelima yaitu menerapkan pola hidup bersih di rumah. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu akan memberikan 5 tugas. Tugas yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan gangguan pernapasan? Yang kedua, jelaskan faktor fisik yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Yang ketiga, jelaskan faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Yang keempat, sebutkan 3 penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kelima, sebutkan 3 cara agar terhindar dari gangguan pernapasan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa menjawab tugas